Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila rahmatillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ثم من إخوانهم الأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة وتابعين مع العلماء والسنة شهابنا قدر الجلاني وشبر السبات وشاشة السلي وشاشة من الكبرى وجرد السبر الجامع وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب واسمه حضرة الشيخ مولانا الإمام البخاري وحضرة الشيخ إمام المسلم وحضرة الشيخ ابن حسن الشقلاني وجميع أصحاب الكتب السبعة وبألفهم ونفعنا بهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان مباركا وفرض علينا الصيام لأجل التقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. أما بعد. Hadratul mukarramin, para jamaah Masjid Hidayatullah dan seluruh pendengar yang dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan pengajian daring kita, pengajian kitab Sahih Al-Bukhari. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah sampai hadis ke-3 dari babul badil wahyi, bab permulaan wahyu. Kalau yang pertama Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis tentang innamal a'malu binniyat, bahwa setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Yang kedua, Imam Al-Bukhari menyebut tentang cara pewahyuan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada malaikat Jibril, lalu kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada dua secara umum, yaitu yang pertama seperti salsal jaros, seperti bunyi lonceng yang gemerincing. Yang kedua, wahyu itu turun di mana malaikat menyerupai seorang laki-laki yang sangat tampan. Nah, khusus pada hadis ketiga ini yang akan kita ulas, ini berbicara bagaimana wahyu itu turun secara lebih spesifik dan juga menandai proses kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif, Imam Al-Bukhari berkata, hadatsana Yahya bin Bukair qala. Jadi Imam Al-Bukhari mendapatkan hadis ketika ini dari Imam Yahya bin Bukair. Beliau berkata, hadasan al-Laysu an Uqail an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mukminin anha qalat. Jadi Imam Bukair ini mendapatkan hadis juga dari Imam Al-Lays, dari Imam Uqail, dari Imam Ibn Shihab, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha
Tapi sebelum ke sana kira-kira siapa toh sebetulnya Yahya bin Bukair ini, sanad hadis ini? Yang pertama, ini adalah jelas gurunya Imam Al-Bukhari. Yahya bin Bukair ini Al-Makhzumi Al-Mikhsri, dari berkebangsaan Mesir, termasuk salah satu dari min kibar hufat al-Misriyin, seorang muhadis al-hufat, seorang muhadis yang hafal hadis ribuan dari negeri Mesir, yang wafat pada tahun 231 Hijriyah. Jadi wafat 231 Hijriyah. Yang kedua adalah siapa itu? Perawi kedua. Al-Lais. Al-Lais ini adalah Imam Al-Lais bin Sa'ad Al-Fahmi Al-Misri. Jadi dari Mesir juga Imam Al-Lais ini, yang wafat pada tahun 275 Hijriyah, dan juga dimakamkan di kota Kairo. Jadi ini tidak jauh dari makamnya Imam Syafi'i, ini Imam Al-Lais ini. Jadi makamnya Imam Syafi'i itu lurus. Jadi antara atau dekatnya dengan makomnya sufi perempuan, yaitu Robiah Al-Adawiyah, dan juga sufi yang sangat masyhur, yaitu Maulana Syekh Zunnun Al-Misri. Yang ketiga, gurunya yang ketiga adalah Imam Uqail bin Khalid bin Uqail Al-Quraisy, yang wafat pada tahun 241 Hijriyah di Mesir. Jadi dari ketiga gurunya ini Imam Al-Bukhari mengambil hadis dari orang-orang Mesir. Jadi tiga guru Imam Bukhari ini semuanya berasal dari orang Mesir. Terus yang keempat, siapa itu Ibnu Syihab? Imam Ibnu Syihab adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, yang bermukim di Syam. Jadi di Syam itu kalau zaman dulu itu bisa meliputi wilayah Damaskus. Yang wafat pada tahun 124 Hijriyah, dan juga termasuk salah satu pembesar tabi'in. Jadi ini 4 rawi. Yang pertama adalah 3 gurunya Imam Bukhari ketika mengambil hadis ini, hadis turunnya wahyu. Ketiga gurunya dari orang Mesir, yang satu dari negeri Sam. Urwah bin Zubair an Aisyah, yang jelas ya Sayyidah Aisyah ini istri Rasulullah SAW. Qalat, Sayyidah Aisyah berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'ya as-salihatu fil manam. Jadi wahyu yang pertama kali yang turun kepada Rasulullah SAW yaitu adalah ar-ru'ya as-salihah fil manam, mimpi yang baik. Maksudnya di sini adalah awwalu ma budi'a, maksudnya tanda-tanda Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu. Mendapatkan wahyu itu mimpi. Mimpi yang baik, ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Loh, mimpi seperti apa gambarannya? Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falakis subh. Jadi mimpi Rasulullah SAW mimpi yang
datangnya itu diiringi dengan cahaya subuh. Jadi sangat bersinar. Jadi mimpi Rasulullah SAW mimpi yang datangnya itu diiringi dengan cahaya subuh. Setelah itu thumma hubbiba ilaihil khala. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan mimpi ini, lalu kemudian beliau itu semakin suka atau cinta untuk menyendiri atau suka untuk uzlah. Wa kana yakhlu bi gharin hira'in fatahannathu fihi wa huwa ata'abbud al-layali. Jadi setelah itu, setelah mendapatkan wahyu itu, Rasulullah SAW itu suka untuk khalwat di gua Hira. Di sana beliau itu tahannus. Tahannus itu apa? Yaitu bermukim atau berdiam diri beberapa hari untuk memikirkan segala sesuatu, merenung dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, merenung tentang hakikat dirinya, merenung tentang siapa kira-kira Tuhannya. Wa huwa ata'abbadu al-layali dawatil 'adad qabla an yanzi'a ila ahlihi. Jadi bertahanus beberapa hari di Gua Hira sebelum pada akhirnya beliau itu kembali kepada keluarganya, kembali kepada Siti Khadijah untuk mengambil bekal. Jadi berulang-ulang seperti itu. Tsumma yarju ila Khadijah fatazawwadu limithliha hatta ja'ahul haqq wa huwa fi gharin Hira. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu di dalam mimpinya ini, beliau kemudian semakin suka untuk menyendiri. Jadi ini mengikuti tradisi Ahnaf, tradisi Hanafiyah pada zaman dahulu. Siapa itu Ahnaf? Ahnaf itu adalah orang-orang yang tidak mengikuti agama kaum pagan. Tidak mengikuti agama kaum pagan. Dan juga tidak mengikuti agama kaum Nasrani dan Yahudi yang dalam pandangan mereka itu sudah munharifun, yang sudah melenceng dari ketentuan asalnya. Nah, orang-orang Ahnaf ini termasuk seperti pamannya, anak pamannya Siti Khadijah yang bernama Al-Waraqah bin Nufail, seorang rahib Nasrani yang hafal kitab terdahulu termasuk kitab Injil dan Taurat, dan juga pintar menulis bahasa Ibrani. Ini termasuk salah seorang Hanafiyah atau Hanafin. Dan mereka orang-orang Hanafiyin ini, mereka itu tidak memakan hewan yang disembelih bukan atas nama Sang Hanif atau bukan atas nama Sang Khalik, tetapi atas nama berhala. Mereka juga tidak mau memakan binatang seperti itu. Nah, Al-Hanafiyah. Jadi Rasulullah SAW ketika di Gua Hira ini mengikuti tradisi Hanafiyah setiap tahun. Sampai akhirnya turunlah wahyu kepada beliau di Gua Hira. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi gharin Hira. Faja'ahul al-malaku faqala. Kemudian malaikat Jibril ketika beliau itu bertahanus di Gua Hira, Jibril itu mendatangi beliau dengan mengucapkan, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Jadi malaikat Jibril ini memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk membaca. Iqra. Apa jawabannya Rasulullah SAW? Ma ana biqari. Aku nggak bisa moco. Lah, nggak bisa moco piye? Aku nggak bisa baca. Jadi jawaban Rasulullah SAW itu jelas, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Ini menegaskan bahwa Rasulullah SAW itu memang bukanlah seorang yang pandai baca dan tulis. Ma'ana biqari, tidak bisa. Nah, maksud dari ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca, ini para ulama kita, terutama di kalangan ahli tafsir, mengatakan bahwa ma'ana biqari itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ini termasuk orang yang ummi.
Orang yang ummi itu apa? Orang yang tidak bisa, yang tidak pandai baca tulis. Atau bahkan mengatakan orang yang tidak bisa baca dan tulis. Apa dasarnya? Berdasarkan kepada hadis, pada ayat Al-Quran yang mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula, bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul pada masyarakat yang ummi. Masyarakat yang ummi. Dan juga disebutkan di dalam ayat yang lain, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyal al-ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Jadi orang-orang yang mengikuti rasul yang ummi, yang namanya itu ditemukan di dalam kitab Taurat dan Injil. Ini kata ummi. Lalu kemudian juga kata ummi ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummatun ummiyatun la nahsubu wa la naktub. Kita ini termasuk umat yang ummi, yang tidak bisa berhitung dan juga tidak bisa menulis. Ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata-kata ummi ini para ulama kita, sekali lagi para ulama ahli tafsir, ada beragam pendapat. Yang pertama adalah kata al-ummi ini menunjukkan nisbatnya kepada Ummul Qura, kepada kota Makkah al-Mukarramah, yaitu Ummul Qura, ibunya wilayah, ibunya Qura, ibunya kota. Jadi Ummul Qura. Terus yang kedua, kata al-ummi ini menunjukkan kepada masyarakat yang tidak terampil, yang tidak terampil baca dan tulis. Artinya apa? Masyarakat yang tidak bisa menulis secara baik dan benar. Jadi kata-kata terampil itu berbeda dengan kata-kata yang tidak bisa menulis sama sekali. Karena pada waktu itu ada minal qolail, ada beberapa orang dari para pembesar suku-suku Quraisy itu juga hanya sedikit sekali yang bisa menulis dan membaca. Sementara dari kalangan mereka yang hafal, jadi menghafal qasidah-qasidah, puisi-puisi, syair-syair itu dari turun-temurun itu sangat banyak sekali. Nah, ini pendapat yang kedua. Terus ada yang mengatakan, lah bagaimana kira-kira? Pada waktu itu tidak mungkin orang yang bisa baca, orang yang hafal di luar kepala syair-syair Arab, prosa-prosa Arab, apabila tidak bisa menulis. Karena untuk mengawetkan, melestarikan tradisi mereka, itu tidak cukup hanya dengan sistem verbal, sistem oral, tetapi juga harus ditulis. Dan ini tentunya akan sebanding dengan sejarah kebudayaan mereka. Mereka secara kebudayaan termasuk orang yang sangat pintar. Karena apa? Ini pendapat yang kedua tadi. Tidak mungkin kata-kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan atas nama Tuhanmu wahai Muhammad, ayat yang menjadi wahyu, ayat Al-Quran yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW. Kata Iqra ini sebetulnya lebih mengafirmasi tidak sekedar Iqra membaca tulisan saja, membaca kitab-kitab terdahulu saja tidak, tetapi juga membaca qiraatul qaun, membaca alam sekitar, tanda-tanda alam. Nah, masyarakat Arab pada waktu itu pandai membaca ini, gitu. Pandai membaca tanda-tanda alam, karena mereka untuk menentukan arah, kira-kira apakah ini musim penghujan ataukah musim kemarau,
ataukah musim semi dan sebagainya itu menggunakan tanda-tanda alam. Bahkan untuk menentukan mereka itu harus pergi kemana, ke Syam untuk berdagang, itu juga harus menggunakan tanda-tanda alam. Sehingga dengan demikian pendapat yang kedua ini mengatakan masyarakat mereka itu adalah masyarakat yang terampil, yang bisa pandai baca dan menulis, tetapi yang bisa itu hanya sedikit. Pendapat yang ketiga terkait dengan masalah al-ummi, yang ummi ini adalah secara sosio-religius masyarakat mereka itu memang pintar, bisa baca dan tulis, hanya saja mereka itu secara akidah itu adalah ummi. Secara akidah itu adalah ummi, artinya apa? Mereka itu bukan menyembah Tuhan secara monoteis. Jadi mereka itu menyembah berhala. Jadi agama mereka itu kepercayaannya adalah kepercayaan politeis, menyembah banyak Tuhan. Mereka untuk menyembah Tuhan, mereka percaya bahwa ada sebuah kekuatan supranatural yang kekuatannya itu melebihi apapun. Mereka percaya. Tetapi untuk sampai kepada kepercayaan supernatural ini, mereka itu menggunakan piranti-piranti berhala, menggunakan wasilah berhala, sehingga mereka ini disebut sebagai masyarakat yang jahiliyah, yang bermakna tidak paham tentang teologi atau tidak paham tentang bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah itu mereka tidak menjadi pegangan sehari-hari. Ini pendapat yang ketiga. Lalu kira-kira mana kata-kata al-ummi yang disepakati oleh ulama, jumhur ulama, dan juga tentunya para ahli tafsir? Pendapat yang pertama yaitu apa? Masyarakat al-ummi di sini kata an-nabi al-ummi yaitu adalah nabi yang tidak bisa baca dan tulis. Karena apa? Para ulama kita memilih pendapat ini terkait dengan masalah kemukjizatan Al-Quran. Ya tidak mungkin kalau andai kata Muhammad SAW itu bisa baca dan tulis, otomatis Al-Quran yang ada saat ini adalah bikinannya Muhammad SAW, bukanlah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat semacam ini banyak dikukui oleh para orientalis kita, para orientalis atau para orang-orang non-muslim yang mengkaji tentang Islam, bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan Muhammad, bukanlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk menghindari hal ini dan juga berdasarkan pada kepercayaan teologis para ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa an-nabi al-ummi di sini lebih bermakna nabi yang tidak bisa, bukan tidak terampil, tidak bisa baca dan tulis, sehingga wahyu Al-Qur'an itu adalah murni bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Jibril mengatakan Iqra wahai Muhammad, bacalah wahai Muhammad, beliau mengatakan ma'ani biqari, aku tidak bisa membaca. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Jibril ketika Rasulullah SAW itu menjawab seperti itu? Fa'akhadani hatta balagha minnil jahdi tsumma arsalani. Jadi ketika Rasulullah SAW itu mengatakan aku nggak bisa membaca, lalu kemudian Jibril ini mendekap beliau, mendekap yang sangat erat sampai beliau itu tidak bisa bergerak, sampai susah untuk bernafas. Nah, setelah itu setelah mendekat kemudian oleh Jibril dilepaskan, Jibril berkata lagi, Iqra, baca lagi, bacalah wahai Muhammad. Lalu kemudian Rasulullah SAW tetap menjawab, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Faqala, lalu kemudian Jibril mendekap Rasulullah SAW lagi sampai beliau tidak bisa bernapas. Dan kejadian ini sampai 3 kali. Jadi ketika Iqra, bacalah wahai Muhammad, ini selama sampai 3 kali. Nah,
Lalu kemudian apa yang terakhir? Faqala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ila akhirih, surat Al-Alaq. Jadi setelah itu sampai 3 kali Jibril itu mendekat Rasulullah SAW hingga beliau tidak bisa bernapas, kemudian Jibril itu melepaskan, lalu kemudian Jibril itu berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Apa? Yang telah menciptakan manusia. Surat Al-Alaq ini adalah terdiri dari 19 ayat. Kalau di dalam urutan Mushaf Al-Utsmani, mushaf yang ada saat ini, termasuk urutannya ke-96, surat ke-96. Tetapi kalau di dalam proses turunnya Al-Quran ini termasuk surat atau ayat yang pertama kali turun. Nah, setelah peristiwa ini, setelah mendapatkan suruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka kemudian Rasulullah SAW dengan perasaan ketakutan lalu kemudian pulang menemui Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Lalu kemudian beliau bilang kepada Sayyidah Khadijah, Zamiluni, wahai istriku, selimutilah aku. Kemudian fazamiluhu hatta dhaba anhul rawa. Kemudian Sayyidah Khadijah menyelimuti beliau sampai rasa ketakutannya itu hilang atau reda. Faqala li Khadijah, maka kemudian Rasulullah SAW itu bercerita tentang pengalaman yang beliau rasakan. Laqad khasyitu ala nafsi faqalat Khadijatu kalla wallahu ma yukhzika Allahu abadan. Aku takut wahai istriku tentang apa yang menimpa diriku. Karena ini takut bahwa beliau ini mengidap sakit yang luar biasa, takut ketika beliau itu akan meninggal. Karena peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW ini bukanlah peristiwa yang biasa saja, tetapi di luar nalar beliau, di luar angan-angan beliau. Ketika pertama kali beliau itu mendapatkan wahyu tadi, ketika mimpi tadi, maka beliau itu langsung ke Gua Hira untuk tahanus. Nah, ternyata ketika beliau tahanus itu mendapatkan perintah ini tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini pada peristiwa ini terjadi pas ketika beliau itu umur 40 tahun. Lalu apa jawabnya Sayyidah Aisyah ketika beliau itu bercerita tentang apa yang dialaminya? Sayyidah Aisyah mengatakan, janganlah takut, Allah tidak akan mencelakakan kamu selamanya. Kenapa? Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla. Karena engkau wahai suamiku suka menyambung tali silaturahim dan juga suka memberi makanan orang lain. Wa taqrid dhaif, dan juga suka memuliakan tamu. Jadi jawaban Sayyidah Aisyah ini adalah jawaban yang sangat melegakan. Ini salah satu mengapa kalau para ulama itu di dalam hikmah mengapa Rasulullah SAW itu menikah dengan Sayyidah Khadijah itu karena ini tadi, karena beliau itu keibuan. Karena terpaut umurnya 15 tahun, Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah itu umur 25 tahun, sementara Sayyidah Khadijah itu berumur 40 tahun. Maka secara keibuan itu ada ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu ini tadi, maka tepat ketika jawabannya itu sangat menghibur Rasulullah SAW. Karena pada waktu itu terus terang saja kalau dalam literatur sejarah sangat tabu seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang lebih tua darinya, sangat tabu. Tetapi apa?
Karena ini sudah settingannya Allah Subhanahu wa taala agar supaya mengapa Nabi Muhammad SAW itu menikah dengan Sayyidah Khadijah agar supaya untuk mendampingi Rasulullah SAW untuk menghibur beliau ketika mendapatkan peristiwa-peristiwa di luar kebiasaan yang ada pada waktu itu. Nah, setelah jawaban dari Sayyidah Khadijah tersebut, maka kemudian untuk menghilang kebingungan Rasulullah SAW agar supaya Rasulullah SAW itu tidak bingung dan juga tidak berprasangka yang tidak, maka Sayyidah Khadijah ini membawa Rasulullah SAW kepada anak pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal. Fangtalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibnu Ammi Khadijah. Nah, ini tadi. Jadi biar untuk menghilangkan kebingungannya, maka kemudian datanglah kepada Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah bin Naufal ini? Faqala lahu Khadijah, ya ibnu ammi, isma' min ibni akhik. Wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang telah dialami oleh saudaramu ini tadi. Lalu kemudian ketika Rasulullah SAW menceritakan apa yang dialaminya, maka Waraqah bin Naufal berkata, ya ibni akhi, madza tara? Atau terus kemudian Rasulullah SAW menceritakan, faqala lahu Waraqah, hadzan namusul ladzi nazalallahu ala Musa. Ini adalah namus. Namus itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihis salam. Ya laitani fiha jad'an. Andai kata aku itu masih muda ketika dakwahnya ini Rasulullah SAW dimulai ini, laitani akuna hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Andai kata aku itu masih muda dan juga masih hidup, maka aku akan membantumu ketika engkau nanti diusir oleh kaummu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW itu bertanya, au mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Iya. Qala na'am, lam ya'ti rajulun qattun bimisli ma ji'ta bihi illa audiya. Tidak ada seorang laki-laki pun yang datang kepada mereka dengan membawa seperti apa yang kau bawa, kecuali mereka itu akan dimusuhi. Ini salah satu proses bagaimanakah Rasulullah SAW itu menerima wahyu yang pertama kali. Lalu kemudian ketika beliau ini menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu selama 3 tahun ini vakum. Selama 3 tahun lamanya itu vakum, Rasulullah SAW tidak mendapatkan wahyu sama sekali. Dan ini menimbulkan kebingungan yang sangat luar biasa dalam diri Rasulullah SAW. Apalagi pada waktu itu berita tentang Rasulullah SAW mendapatkan wahyu sudah menyebar di kalangan kafir Quraisy, sehingga cemoohan itu datang kemana-mana. Ada yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah majnun, Muhammad itu adalah orang gila yang mengada-ngada, dan cemooh-cemoohan yang lain. Sehingga kemudian setelah 3 tahun untuk meredakan kebingungan Rasulullah SAW ini, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Mudaththir, yaitu surat ke-74 dari urut-urutan Al-Quran kita. Nah, surat Al-Mudaththir itu bunyinya apa? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, sampaikanlah peringatan kepada kaummu. Nah, ini termasuk salah satu proses penandaan risalah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang pertama tadi itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu menunjukkan proses nubuwah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara proses yang kedua yaitu adalah ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir. Ini adalah menandakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan apa yang didapat dari
Jibril, yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah kenabian. Kalau nabi itu ajarannya tidak wajib, tidak disampaikan kepada umatnya. Sementara kalau rasul itu adalah apa yang dia dapat harus disampaikan kepada umatnya. Ini salah satu dua fase penting di dalam proses pewahyuan Al-Quran Al-Karim. Jadi sekali lagi yang pertama tadi adalah terkait dengan masalah an-nubuwah, kenabian Muhammad SAW, yaitu apa? Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua surat Al-Mudatsir, ya ayyuhal mudatsir qum fa'andzir ila akhirih. Itu menandakan proses kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari dua ini tadilah kemudian pada babakan sejarahnya muncullah atau dimulailah babak baru sejarah Islam, babak baru di mana ajaran-ajaran Islam itu mulai dilembagakan di dalam bentuk ritual dan juga dalam bentuk-bentuk kelembagaan formal seperti yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Demikian cukup sekian kira-kira yang bisa disampaikan untuk hadis ketiga ini, karena sudah 1 menit lagi sudah mau maghrib. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.